Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-fawza 'inda al-liqa' was-sabra 'inda al-qada' wa manazil asy-syuhada. Allahumma ya Allah, inni satamane ingsun iku as'aluka nyuwun sapa ingsun ing Tuhan al-fauzah ing kapejan atau bejo indal liqa'i ing dalem nalikane tetemu Allah. Ay liqa'illahi tegese tetemu kelawan Allah bil mauti kelawan sabab mati. Summal ba'sih nuli tangi saking kubur. Au inda liqa'il kufari utawa ing dalem nalikane tetemu pira-pira wong kafir. Wasabrah lan ing sabar indal qada'i ing dalem nalikane qada. Hina hululi daikil qada'i tegese ing dalem semangsane tekane rupeke qada. Wa fi syifa'i lan iku ing dalem kitab asy-syifa' wal jami' lan kitab al-jami' badalal kalimataini halih dadi gantine kalimat loro utawi lafad as'alukal fauza fil qada. As'aluka nyuwun sapa ingsun ing Tuhan al fauza ing bejo fil qada'i ing dalem qada. Ain najatah tegese ing selamat fima ing dalem barang qadaitahu kang mesti sapa tuwan ing ma ail qaddar tahu tegese nakdir sapa tuwan ing ma alayya ing atase ingsun minal bala'i saking bala awil fauzah utawa ing kabejan bil lutfi kelawan welas fil qada'i ing dalem qada. Wa fil ihya ilan iku ing dalem kitab ihya badalahuma halih dadi gantine al kalimataini utawi lafad as'alukal fauza indal qada. As'aluka nyuwun sapa ingsun ing Tuhan al fauzah ing kabejan indal qada'i ing dalem nalikane qada. Ay hina hululil qada'i tegese ing dalem semangsane tumekane qada bi taufiqir ridho kelawan pitulung ridho. Wa manazil syuhada ilan piro-piro derajate wong kang mati syahid lan ing piro-piro derajate wong kang mati syahid. Wa fi syifa ilan iku ing dalam kitab asy-syifa wal jami'i lan kitab al-jami' utawi lafad wa nuzulas syuhada. Maknane wa nuzulas syuhada ilan
piro-piro derajate wong kang mati syahid. Bidhammin nuni kelawan den dhammah nune wazayih lan zai, berarti nuzul. Wa qaddus kanuh lan terkadang den sukun opo azzayu zai, berarti nuzlas syuhada. Ay manzilatahum tegese derajate atau panggonane syuhada fil jannati ing dalam swarga, au darajatahum utawa derajate syuhada fil qurbi ing dalam parak mingkah saking tuan. Wa aisa syuhada'i lan panguripane wong kang bejo, lan panguripane wong kang bejo il hayatah tegese urip at-thayyibata kang bagus, al makrunatah kang den barengi bit taati kelawan taat, wal qanaati lan nerimo min ghairi ta'abin saking tanpa kangelan. Kaza kaya mengkene ail hayatat thayyibah fi syarhi syifai ing dalam kitab syarhi syifa. Wa qala lan dawu sapa al-azizi al-imam al-azizi, alladina tegese wong akeh qaddartah kang nakdir sapa tuan, lahum maring alladina as-sa'adata ing kabejan al-ukhrawiyatah kang bangsa akhirat, wan nasrah lan ing pitulung alal a'da'i ing atase pira-pira musuh, ay minan nafsi tegese saking nafsu wasyayatinih lan piro-piro setan, wasairil kafirinah lan sekirene piro-piro wong kafir, wa murafaqatal anbiya'i lan nanggani atau kekancan maring para nabi, wa murafaqatal anbiya ilan kekancan maring para nabi, wa fil jami' ilan iku ing dalam kitab al-jami' wasyifa ilan kitab asyifa, adamu hadhil kalimati utawi ora anane ikilah kalimat, wa fi nuskatin lan iku ing dalam siji naskah taqdimuha utawi disiaken hadhil kalimah ala ma ing atase barang qablaha kang tetep ing dalam sadurunge hadhil kalimah, qablaha kang tetep ing dalam sadurunge hadhil kalimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-fawza 'indal liqa. Ya Allah, kami mohon kepadamu sebuah keberuntungan ketika satu saat kami bertemu denganmu, yakni ketika bertemu dengan Allah disebabkan adanya sebuah kematian. Sumal ba'sih, kemudian ketika nanti sesudah mati, yakni ketika kita sudah dibangkitkan dari kubur, itu pun juga disebut indal liqa gitu. Jadi doa yang diajarkan oleh Rasulullah di sini, kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah sebuah kemenangan, sebuah keberuntungan ketika kapan? Ketika kita meninggal dunia. Mentermogah kaulah sareng sedaja ajunan, ketika pun apangki kalaban pateh nika takdir sebagai orang seuntung, orang semenang, orang sebejreh dalam menghadapi alam barzah nantinya.
Summal ba'si, kemudian nanti ketika bangkit dari kubur itu juga punya nasib yang sama, yaitu beruntung inda liqa'illah, ketika bertemu dengan Gusti Allah. Au inda liqa'il kufar, atau ketika kita bertemu dengan orang-orang kafir di dunia. Jadi indal liqa ada dua penafsiran di sini. Penafsiran yang pertama, ketika kita meninggal atau dibangkitkan dari kubur. Penafsiran yang kedua, yakni ketika kita hidup di dunia dan ditakdir bertemu dengan orang-orang kafir. Maka harapannya semoga nasib kita menjadi orang beruntung, tak terpengaruh oleh orang kafir saat di dunia, tidak dikalahkan oleh orang kafir saat di dunia, dan ketika meninggal ditakdir sebagai jenazah atau mayit yang beruntung. Wasabru indal qada, dan semoga engkau memberikan terhadap kami sebuah kesabaran ketika qada, kami ditetapkan takdir kami itu di saat zaman azali itu. Qada dan qadar itu, qada itu hukum ketetapan Allah, qadar itu wujud daripada qada. Pahami? Jadi qada itu yang tercatat di Lauhil Mahfuz, nasib kita, nasib seluruh daripada manusia itu semua tercatat di Lauhil Mahfuz. Itu yang disebut dengan qada. Ketika hidup betul di dunia kok dia sesuai dengan apa yang tercatat nasibnya, maka itu yang disebut qadar atau takdir. Misalkan di Lauhil Mahfuz, orang ini ditakdir mendapatkan kenikmatan besar pada hari ini, mendapatkan satu anugerah besar pada hari ini. Kemudian setelah nyampe di hari sekarang ini kok betul-betul dapat hadiah besar dan kenikmatan besar, anugerah besar, maka yang terjadi sekarang itu yang disebut takdir. Bukti yang sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Jadi nikah mantar mogah kaulah sareng setaja ajunan takdir sebagai orang yang sabar. Sabar itu luas maknanya gitu. Sabar itu bukan hanya diam tapi bertahan. Seekor sabar itu tidak mundur tapi tetap maju. Ya tidak ngawur. Itu sabar kan. Sabar itu alal hayyinah, pelan-pelan, tapi pasti. Pahami makna daripada sabar? Tidak pernah noleh kanan kiri, bahkan ke belakang tidak noleh, tetap berjalan terus dengan pelan-pelan, namun tidak menyerah. Bukan daripada sabar itu maksudnya kita hanya diam saja, tidak. Yang disebut sabar ail istiqomati was sabati wal buwadabati. Istiqomah, kemudian tetap teguh dalam pendirian, tidak goyang sedikit pun, wal muwadabah, dan acek, ya istiqomah itu. Mantar moga kita semua takdir sebagai orang yang lurus plus istiqomah. Hina hululi daikil qada, ketika sudah tiba masanya qada. Ini Masya Allah, doanya Nabi ini semuanya isinya untuk kebaikan kita semua. Wa manazilas syuhada, dan semoga Engkau ya Allah memberikan kami satu saat nanti derajatnya orang-orang yang mati syahid. Manturmu kepaki telepon mate abdinah tempaten, maksudnya
sabe neng keneng na orang-orang semati syahid ben nga oleh terjud orang-orang semati syahid. Loh, tapi untuk zaman sekarang kan sulit Pak, untuk berperang itu kan sulit. Ada PBB sudah, dan negara kita negara yang aman-aman saja selama ini. Kapan kita punya peluang untuk mati syahid? Oh, tidak perlu begitu. Cuman makin ini peluang untuk mati syahid itu banyak. Tergantung sampean mau apa tidak gitu, berjuang di sana. Ya, termasuk tolabul ilmi ini termasuk salah satu sarana yang akan menjadikan nasib sampean sama seperti syuhada'i, orang-orang yang mati syahid. Bahkan dalam sebuah riwayat di situ disebutkan orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah di zaman sekarang ini, di zaman kesunnahan Rasulullah sudah mulai memudar, sudah mulai menghilang, tradisi yang dibawa oleh Rasul itu sudah mulai gak dihiraukan, gak dipedulikan oleh umat. Kemudian ada satu orang yang berani menghidupkan sunnah Rasul, maka orang tersebut itu disamakan dengan orang-orang yang berjuang fi sabilillah. Ketika ditakdir mati, maka mati syuhada, mati seperti halnya syahidan, orang yang mati syahid. Banyak peluang. Makanya kebetar ini doa tetap ada gunanya di zaman sekarang. Nanti mi pola kelaban bero kena doa ini, kita dipermudah untuk melakukan amalan yang pahalanya atau derajatnya sebanding dengan derajat perjuangan di medan perang, yaitu derajat orang-orang semati syahid. Wa aisyas su'ada, dan semoga engkau berikan kami kehidupan yang beruntung. Odi itunya beja. Apa beja itu? Ya, bejra ontong. Ail hayatat thayyibatal makrunata bit ta'at, yakni hidup yang indah, hidup yang baik yang selalu digandeng dengan ketaatan wal qanaah, dan nerima atas apa yang Allah tetapkan dalam hidup kita. Ada saya kocak odi ontong itu kayak gini kan. Ini yang harus sampean kasih garis bawah yang tebal. Orang itu nganggap hidup itu beruntung, itu banyak versi. Kalau ini dijadikan nisbi atau relatif, maka beda-beda cara pandangnya. Odik nyaman itu nggak apa sih? Odik nyaman itu bukan hidup yang serba mewah, bukan hidup yang serba tenang saja. Artinya banyak istirahat di sana tanpa ada perjuangan, tanpa ada masalah, tanpa ada godaan. Bukan itu hidup enak. Al-hayatat thayyibah, hidup yang enak itu hidup yang dibarengi kelaban ketaatan. Dan ketaatan kepada Allah itu enak apa tidak? Itu jelas dah enak. Sampean harus jujur. Taat ke pangeran itu harus betul-betul punya iktikad dan semangat yang besar untuk mewujudkannya. Kenapa? Karena di sana terdapat penentangan terhadap hawa nafsu. Itu yang pertama. Yang kedua, wal qanaati, qanaah. Berarti qanaah itu juga salah satu macam-macamnya hidup yang baik, yang indah. Neremah napa bedenah nerimo ing pantum. Apa sela ampun dialami oleh kita selama ini, atau yang masih akan datang, atau yang sekarang, itu semua berjalan sesuai dengan garis takdirnya Gusti Allah. Bagus atau tak bagus.
Odi ni kemelepon kona'ah neremah napa bedana. Tak ambisi dengan apa yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Maka hidup itu akan terasa indah. Hidup akan terasa tenang. Kebahagiaan di situ sangat-sangat mudah kita dapatkan. Nika intinya menqanaah, nerema apa bedana? Takdir punya teman kok teman saya kok buruk ke perilakunya misalkan. Oh ini memang takdir saya. Berarti apa yang harus kita lakukan? Berusaha untuk sabar selama menjadi temannya. Takdir berada di satu tempat yang tidak kerasan, berarti itu takdirnya. Bagaimana solusinya? Sabar. Dalam menjalani hidup di tempat yang masih belum bisa kita adaptasi di sana. Karena semua itu dipancen aturan dari Gusti Allah. Membebeli boleh ke pengiran dalam setiap kesukaran, kesulitan, kesengsaraan dalam hidup pasti ada nilai kandungan hikmah di balik itu semua. Ternyata hikmah itu nilainya jauh lebih besar daripada kesengsaraan kita. Makanya dulu kita diingatkan saat ngaji apa itu Al-Mawa'id Al-Usfuriyah itu, sakit kita yang Allah berikan kepada kita itu dibalik semua itu ada hikmah yang begitu besar, yakni diampunilah dosa-dosa kita. Ini kesakit kan, kesehatannya, kecantikannya, kemudian teges abe, itu semua diambil, baru setelah itu dikembalikan. Dosanya diambil tapi tidak dikembalikan lagi. Kor sabar, intinya itu. Setiap hari sampean dicaci maki, dicela, dicemooh, dibuli, sampean sabar tak males, maka itu nanti akan membuahkan satu buku catatan yang tidak sampean ketahui di yaumil kiamah. Beda buku deki temu ban sampean amalan dari mana ini, wong saya tidak pernah ngamal ini. Kebaikan saya sudah tercatat semua, keburukan saya sudah tercatat semua. Nah ini kok ada bonus dari Gusti Allah? Ini catatan dari mana? Ternyata ini catatan dari hidupmu yang dulu hartamu selalu dicuri oleh orang tapi kamu tidak tahu. Pesen kakek keco orang tapi kita tak tahu. Dolimin sareng orang. Dianiaya oleh orang tapi sampean tak alaben, sabar. Leh, sabar kakek. Sengsara na sampean. Taknya mana odi seialamen sampean, itu ada buahnya semua nanti dia beli. Itulah yang dimaksud hikmah. Jadi kita selalu sadar diri. Cuman setuju terjadi dalam odi itu pasti tak luput dari takdir sela ampun tentuaki sareng Allah. Insyaallah kita itu mudah untuk bahagia. Ya awalnya itu hanya memang harus memaksa. Nyamanlah awal latihan untuk semacam itu. Walaupun kondisi saya paksakan diri untuk tersenyum, walaupun dipaksakan. Lama kelamaan kebiasaan tersenyum, kita akan selalu tersenyum, walaupun dalam kondisi yang sangat menyakiti terhadap kita. Dan ini santri latihan boleh makin latihan melawan kesedihan, walaupun itu berat. Latihan nerimo, legowo, odik ni kudu lega. Odik ni kudu lega ben juga nerima. Insyaallah kembang bunga. Pun wa murafaqatal anbiya wa fil jami'i wasyifa adamu hadhil kalimah wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.